di Bandung. Bandung. Ya kayak di Lembang kayak di Bandung ini kan kembali. Oke, saudara-saudara. Akan untuk dibuka di sana teman-teman semua. Ini rombongan saudara-saudara. Ya, awas. Dan kita jalan menuju busnya. Ayo Pak Haji, ayo Pak Haji. Guys, Ayo, Pak Haji. we are going to. Iya, iya harus nganten ini Pak Haji. Nah, di sini mahal loh, 30.000 real loh kalau mau lamar orang sini. Nah, itu sama dengan 120 juta. Wow. Kita nginapnya di sini guys. Tuh, tuh, Okay guys, Jabal Umar level 3 sampai Hilton. Ini bisnya guys ya, ini Ibu Haja. Semua tunggu itu di belakang. Oh di belakang bisa tuh. Nah, kita naik Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik busnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Gimana ya enaknya ya? Di sini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berangkat sama rombongan. Nanti terakhirnya dilanjut dengan tawaf. Ya, ini teman kita yang paling ganteng. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memberikan kita nikmat hidayah ma'unah serta kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah alamin. Kedua kalinya salatullah wa salam mari kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita, mengangkat kita dari alam kebodohan dibawa ke alam keilmuan ini dengan adanya Islam wal iman. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita membaca doa safar terlebih dahulu agar perjalanan ini selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallazi Subhanallazi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza ma kunna wa guna lahu muqrinin lahu murini wa inna ila ila rabbina rabbina lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka nas'aluka safarina fi safarina hadza hadza albirra albirra wa taqwa wa taqwa minal amali minal amali tarda. Allahumma Allahumma awin alaina awin alaina safarana hadza safarana hadza wa tuwi anna nihana bunda. Allahumma Allahumma anta sahibu anta bis sahibu safari bis wal safari khalifatu fil ahli fi wal ahli waladi. Allahumma Allahumma inni a'udzubika a'udzubika wa'ta'i as-safari wa da'abati al-manzari bil mali wal ahli wal waladi bi rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mohon keikhlasan. Kemudian yang kedua yaitu Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah itu
tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan. Kemudian yang ketiga yaitu Musdalifah, di mana Musdalifah itu tempat di mana para jemaah haji bermabit atau bermalam. Kemudian yang keempat yaitu Mina, di mana Mina itu tempat Jumarat jemaah haji pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kemudian setelah dari Mina kita akan melanjutkan ke Masjid Ji'rana untuk mengambil mikot, ya, untuk mengambil niat umrah yang kedua kalinya. Kemudian kita kembali ke yang pertama, di mana Jabal Sur merupakan tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nginap selama 3 hari 3 malam untuk hijrah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan agama Allah, menyiarkan agama secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di kota Mekah. Namun perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana perjuangan itu manis pahitnya dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan agama Allah. Kemudian Rasulullah tidak disukai oleh orang-orang kafir yang ada di kota Mekah, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan para abu-abu yang lainnya. Kemudian suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan perkumpulan atau pertemuan di salah satu tempat yang merupakan atau yang menurut membunyi di dalam perkumpulan tersebut. Kemudian pamit sama istrinya, ini pakai bahasa sekarang Bapak Ibu ya, nggak usah pakai yang lama, yang dulu zamannya Nabi. Saya ingin keluar sebentar untuk perkumpulan. Kemudian diizinkan oleh istrinya pergi ke salah satu tempat yang menurut mereka bersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali kelompoknya, itu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian selesai perkumpulan tersebut, merencanakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dibunuh. Setelah itu Bapak Ibu sekalian pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya sama istrinya, "Bang, kok pulang malam? Ada apa?" "Iya, tadi ada kumpulan merencanakan Muhammad ingin dibunuh. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Itu kata sang suami. Kemudian esok harinya sang istri ini keluar rumah, pergi ke salah satu tempat, ketemu sama temannya, bercerita, "Suamiku semalam ada kumpulan, mengadakan perkumpulan untuk atau merencanakan Muhammad ingin dibunuh. Tapi suami saya mengatakan jangan bilang siapa-siapa." Si temannya ini ketemu sama temannya lagi, cerita bahwa istrinya itu mengatakan suaminya ada kumpulan dan berkumpul untuk atau merencanakan Muhammad ingin dibunuh. Tapi istrinya mengatakan suaminya jangan bilang siapa-siapa. Ini gara-gara jangan bilang siapa-siapa sampai terdengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali untuk datang ke rumahnya untuk menggantikan tempat tidurnya. "Hai Ali, datanglah ke rumahku," kata Nabi Muhammad. Datang Sayyidina Ali, kemudian rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu sekalian, ini saya juga punya tebak-tebakan, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang tahu, yang
tahu nanti akan diberikan hadiah. Insya Allah hadiahnya besar. Umroh. Hadiahnya nanti kalau jawabannya sudah gua itu selama 3 hari 3 malam. Nanti di sini Bapak Ibu sekalian foto bersama. Saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk melaksanakan 5 menit. 5 menit ya, 5 menit. Ini ada instruksi dari Ustadz Yoga, diberikan waktu 5 menit ya. Karena waktu sudah siang berangkatnya dari hotel sampai mau jam 9 ya. Udah jam 9 berangkatnya. Jadi nanti di sini foto bersama, turun foto bersama. Setelah foto bersama, barangkali di antara Bapak Ibu yang mau foto masing-masing silahkan. Habis itu langsung kembali ke mobil. Baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Sekarang kita di tempat pertama yaitu Gunung Sur, tempatnya berlindungnya Rasulullah Muhammad Rasulullah dari pembunuhan Quraisy. Keduanya Saya temannya Pak Surya. ya, ini teman-teman kita yang di Jawa Muncullah. Dari ya, Purwakarta. Purwakarta. Ya, hai semua. Ayo, hai. Ya, jadi kita mengunjungi tempat Rasulullah berlindung di Gunung Sur di sana ya. Arsuman. Di mana Rasulullah dilindung oleh ditutup guanya itu sama laba-laba, jaring laba-laba. Jadi Quraisy menyatakan tidak ada Rasulullah di sana. Tapi ada suara cicak yang memberitahunya. 1, 2, 3. Oke, ramai sekali saudara-saudara. Ramai. Silau saya. Kita akan menuju yang rute kedua. Kita balik lagi. Ya udah selesai. Alhamdulillah Pak Haji ya. Alhamdulillah. Kita Jabal Nur tempat berlindungnya Rasulullah ya Pak Haji ya. Oke, kita balik lagi ke mobil menuju ke tempat selanjutnya. Ini barang-barang kita di kita. Dapat terasa ya. Oke. Ya Allah. Ya foto. Dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mengunjungi Jabal Sur, di mana Jabal Sur ini merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW berdiam atau tinggal selama 3 hari sebelum hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, Bapak Ibu sekalian. Dan kita saat ini melanjutkan perjalanan kita menuju Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini merupakan tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan. Namun saya akan lanjutkan. Pak Ustadz, kita di mana nih Pak Ustadz? Kita di Jabal Rahmah, Jabal tempat Rahmah. pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke Pak Ustadz, mantap. Pak Haji, Pak Haji, Gimana? di mana ini Pak Haji? Alhamdulillah. Tempat Nabi Adam dan Hawa ketemu nih Mas. Nostalgia kita. Nostalgia ya. Ya, ke Jabal Rahmah. Amin. Kepada Allah, kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu tempat yang mustajab, tapi tidak diwajibkan untuk kita naik ke atas. Ya, tidak diwajibkan kita untuk naik ke atas. Kalau yang belum pernah penasaran silahkan naik. Tapi ingat barang bawaannya tas taruh di depan.
Ya, barang bawaannya hati-hati karena jamaah kita Hana pernah kesulitan juga ya Bapak Ibu ya. Kita sudah ada di puncak Adanya. Yuk, أيها الزوار الكرام kita mau turun. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة Kesehatan bisa عرفة sampai ke sini ya Allah. وصلى بالناس عند Alhamdulillah, مسجد نمرة amin. ثم أتى خلف هذا الجبل في الأسفل واستقبل القبلة يدعو وجعل الجبل أمامه صلى الله عليه وسلم Bersejarah ini. ولم يصعد الجبل ولم يدعو ولم يخطب فوقه. هذا الجبل كسائر عرفة ولا فضيلة له ولا خصوصية، فلا يستحب صعوده إلا لمن أراد المشاهدة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزور هذا المكان ولا صلى Alhamdulillah sudah bisa di sini. كما لا Ya, يجوز ini تخصيص Bapak هذا kita المكان semangatnya بصلاة luar أو biasa. دعاء معين، Alhamdulillah. فكل ذلك La ilaha illallah. خلاف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Ini adalah es krimnya di Padang Arafah di Arab Saudi. 5 rial. 5 rial. Ya, 5 rial. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sudah 5 rial, 5 rial. Ya, itu di Padang Arafah kita makan es krim setelah perjuangan dari turun dari sana. Padang Arafah yang mana? Ya, Padang Arafah alhamdulillah. yang tadi nak. Padang Arafah ini Ya, Jamaah Rahman, ya Jamaah Rahman. pertemuan Jamaah Rahman. Hawa, Adam dan Hawa. Itu kata Pak Haji Bu Haja. Halo ibunya, salam kenal. Salam kenal. Pak Haji mau beli es krim saudara-saudara, 5 rial Pak Haji ya? Iya, 5 rial. Dapatnya ini Pak Haji. Ya, di sana Iya. cuma 5.000. Iya.